Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 8 lingkungan sahabat kita. Pelajaran kita hari ini ada di tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok teks non-fiksi. KD 3.8 dan 4.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui peta pikiran. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui diagram alir. Dan yang keempat, membuat diagram alir tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Mari kita mulai. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi atau peristiwa di dalamnya. Ayo, kalian ingat kembali ya, bagaimana cara mengetahui peristiwa dalam teks. Kamu dapat mengetahui peristiwa tersebut yaitu dengan cara yang pertama, membaca dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukanlah gagasan pokok dalam setiap paragraf. Selanjutnya yang ketiga, kalian dapat memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Dan yang terakhir, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran maupun diagram alir. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat dalam teks, maka terlebih dahulu kita harus membaca dan memahami isi teks dengan baik. Bacalah teks tersebut dengan membaca dalam hati, agar kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks. Kemudian, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Semua peristiwa itu kita jawab pertanyaannya dengan sesuai isi dari teks. Maka kita bisa membaca dalam hati atau tidak bersuara. Menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Kita sudah mempelajari cara membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran dapat membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Ayo kita ingat kembali hal-hal yang perlu kita perhatikan saat membuat peta pikiran. Yang pertama, buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Kedua, dari tema utama maka akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Penggunaan garis, warna, atau simbol disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan yang terakhir, gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin pentingnya saja yang terdapat dalam peta pikiran. Menjelaskan peristiwa penting melalui diagram alir.
Untuk menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi, kamu dapat menggunakan diagram alir. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah intisari dari sebuah teks. Saat menjelaskan peristiwa dari teks, kamu dapat meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting yang kamu temukan. Informasi penting biasanya disampaikan melalui gagasan pokok pada setiap paragraf. Dalam meringkas, urutan peristiwa dalam teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah kalian selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai dalam diagram alir. Menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi yang berkaitan dalam peristiwa yang di dalam teks tersebut sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan peristiwa dalam teks tersebut melalui peta pikiran. Dengan peta pikiran, kalian dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang singkat, sehingga dengan kata lain, peta pikiran mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal, seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun, dan menjelaskan pikiran-pikiran. Selain itu, dapat juga mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih mengingat gambaran teks keseluruhan. Nah, kalian dapat membuat peta pikiran. Informasi-informasi tersebut kalian tulis dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan antara informasi dalam peta pikiran dan kalian tulis dalam bentuk ringkas dan jelas. Menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kalian masih ingat bagaimana cara menentukan peristiwa dalam suatu teks? Peristiwa dapat ditemukan dengan cara membaca keseluruhan isi teks. Dengan membaca, kita dapat menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada suatu paragraf. Kita dapat mengetahui peristiwa berdasarkan gagasan pokok tersebut. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kamu dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama, dan kalimat utama suatu paragraf terletak pada awal atau akhir suatu paragraf. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetaplah berlatih dalam membaca teks, cari gagasan utama, lalu kalian buat dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir untuk mencari informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.